Oke, baik. Ini kita pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir sebelum ujian minggu depan, sudah mulai ujian. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ada suara berisik nggak kedengaran? Suara anjing, Pak, dikit. Suara apa? Gonggongan, Pak. Oh, kedengaran ya? Punya tetangga tuh. Paling berisik pagi-pagi, ada orang lewat kayaknya. Oke. Sebentar aja gitu. Oke, baik. Kalian sudah tonton itu ya? Biometri ya, minggu lalu ya? Mau dibahas lagi apa gimana? Tentang biometri? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Terus lagi, yang videonya nggak cukup jelas ya? Kurang ya? Ya udah, nggak apa-apa, kita ini aja ya, Pak. Boleh aja kita bahas, tapi mungkin nggak terlalu detail ya. Coba lihat. Ya, kalian tahu kan ya, Undang-Undang Biometri baru terbit perubahannya sebenarnya nih. Dari sebelumnya tahun 1985 ya? 85 apa 83 tuh sebelumnya itu. Ini sekarang tahun 2020, berarti udah berapa tuh? 35 tahun ya. 35 tahun bertahan tuh satu undang-undang tuh, luar biasa tuh. Khususnya dalam konteks pajak gitu. Mungkin itu rekor ya, paling lama undang-undang perpajakan yang bisa bertahan. Nah, dari situ aja sebenarnya kalian bisa lihat bahwa sebenarnya undang-undang yang lama itu, undang-undang mana sih? Ini 85 ya. Ini 35 tahun ya, benar ya. Ini udah terlalu obsolete ya. Obsolete. Bisa ditebak dia udah nggak sesuai lagi, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan bisnis dan lain-lain. Dan itu memang benar kejadiannya, benar begitu faktanya. Nah, cuman lucunya kalau kalian perhatikan di Undang-Undang 1385 dengan di Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 ini nggak banyak yang berubah loh. Tidak banyak perubahannya. Ya lucu ya. Harusnya mestinya bisa jauh lebih baik, tapi nggak tahu lah ya. Kalau kalian lihat nggak banyak yang berubah. Kalau melihat perubahan selama 35 tahun ini, gitu maksud saya ya, dibandingkan dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan bisnis yang sudah terjadi selama 35 tahun, harusnya jauh lebih banyak lagi perubahan di dalam undang-undang ini, mestinya ya. Tapi nggak tahu nih gimana, kenapa kok nggak, nggak. Jadi kalau menurut saya secara umum masih kurang mengakomodir perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Ya. Dan memang salah satu pertimbangan perubahannya itu kan tentang perubahan teknologi, perubahan terutama ya ini banyaknya transaksi elektronik sekarang ini kan. Sebenarnya transaksi elektronik sudah berkembang dari belasan tahun lalu sebenarnya ya. Tapi ya begitulah, selalu memang peraturan itu selalu terlambat. Dan begitu dia terbit udah obsolete lagi. Nah, selalu begitu ya. Cuman ya yang nggak begitu banget juga sih. Maksudnya sebisanya harus cukup mampu mengakomodir perubahan dan cukup dinamis untuk ketika dia udah ditetapkan tetap dia cukup fleksibel untuk kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan gitu. Harusnya begitu. Ya nggak seperti sekarang ini juga terlalu kaku saya bilang sih, tapi ya udahlah. Ya. Nah, ini kalian lihat nih. Untuk kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan meterai elektronik. Jadi salah satu tujuan utamanya itu ini ya, meterai elektronik.
Tapi ya sayangnya sampai dengan hari ini ketentuan pelaksanaannya belum keluar, ya. Belum terbit ketentuan pelaksanaannya. Sepertinya pemerintah masih menunggu waktu yang tepat karena mungkin kondisi pandemi ini sepertinya ya membuat Kementerian Keuangan menahan diri untuk menerbitkan ketentuan pelaksanaannya. Karena bisa jadi nanti akan muncul resistensi ya, ada yang ketidaknyamanan lah di tengah masyarakat dengan berbagai alasan dan sangat mudah dipolitisir ya. Udah pandemi kok pemerintah kok nggak membantu malah mengenakan pajak baru gitu mungkin ya. Dan memang secara teori sih benar situ ya. Secara teori kan memang benar pada saat ekonomi sedang booming ini saatnya mengenakan pajak gitu ya. Tapi saat ekonomi sedang resesi nih di bawah nih resesi kita, ya ini saatnya menahan pajak, maksudnya menahan diri dari memungut pajak, bahkan kalau bisa memberikan insentif. Dan ini yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ya dengan berbagai banyak insentif yang diberikan. Cuman ya banyak plus minusnya lah gitu ya. Oke, nah seperti tadi saya sampaikan, Undang-Undang 2020 ini nggak banyak berubah. Antara lain dari definisi biaya meterainya sendiri ya, definisi nggak berubah ya. Biaya meterai adalah pajak atas dokumen. Ya, jadi semata-mata merupakan pajak atas dokumen. Tidak mempengaruhi keabsahan atau ketidakabsahan dari isi dokumennya. Ya, baik pun itu dokumennya itu berupa perjanjian ataupun bukan perjanjian, gitu ya. Jadi persepsi masyarakat selama ini mestinya kalian sering juga dengar itu ya di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kalau perjanjian di atas meterai, wah itu berarti kuat tuh gitu ya, atau pernyataan di atas meterai berarti itu kuat gitu. Enggak, sebenarnya sama sekali tidak ya. Tidak mempengaruhi sama sekali. Ya. Meterai hanya semata-mata merupakan pajak, gitu aja. Oke. Nah, masih sama seperti pengaturan di Undang-Undang tahun 85 ya, Undang-Undang yang lama. Biaya meterai itu, objek biaya meterai itu ada dua ini. Dan ini saya bilang pengaturan objeknya masih apa ya? Ketika Undang-Undang biaya meterai yang lama ini, sebelum Undang-Undang biaya meterai yang baru, itu sudah banyak kekeliruan di masyarakat sebenarnya. Kekeliruan untuk memahami tentang objek biaya meterai, gitu ya. Karena mengaturnya memang nggak apa ya, saya bilang gimana ya, sulit ya. Saya bilang mengatur di undang-undang ya bunyi pasalnya gitu, itu sulit, nggak sederhana. Ya memang selalu begitu sih, undang-undang pajak semua rumit ya, tapi ya nggak begini-begini banget juga gitu ya. Semua undang-undang pasti complicated karena dia harus pakai bahasa hukum kan ya. Tapi kerumitan itu, complicated itu mestinya memberi kejelasan. Ya, mestinya memberi kejelasan. Jangan malah memberi kerancuan. Ya, antara lain seperti pengaturan di objek biaya meterai. Kalian bisa lihat nih. Ya, ini sama seperti pengaturan undang-undang lama tahun 85. Biaya meterai itu ada dua. Ya, ini satu, ini dua. Ya. Yaitu yang pertama dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata. Yang kedua dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, itu adalah objek biaya meterai. Ya. Nah, tapi kemudian di ayat 2-nya kita lihat nih. Ini masih kurang lebih sama dengan yang di Undang-Undang 85 ya. Cuma ada sedikit perubahan aja. Dia diberikan lagi bahwa dokumen yang bersifat perdata yang dimaksud di ayat 2 itu adalah meliputi. Nah, ini perhatikan kata-kata meliputi ini. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, apa arti kata meliputi? Kalau bicara bahasa Indonesia, kalian cek di KBBI. Coba kita cek ya. Meliputi itu maksudnya apa?
Kalian bisa lihat ya, meliputi artinya menutupi, menyelubungi, menggenangi, mencakup. Ya. Mencakup. Nah, artinya apa? Kalau mencakup itu berarti apa? Melingkupi, gitu kan, melingkupi. Mencakup, meliputi pembangunan fisik dan mental, kasih sayang ibu meliputi seluruh segi kehidupan anak. Arti kata meliputi. Coba kita lihatnya. Menutupi, menyelubungi, menggenangi, mencakup. Kalau sekarang kita tanya, kalau ada, tadi kan di ayat 1 disebutkan, yang ini ya. Nih, ayat 1 disebutkan bahwa objek biometri itu adalah dokumen perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan. Nah, yang dimaksud dokumen perdata itu meliputi, ini kan di ayat 2 ya, meliputi. Nah, sekarang arti kata meliputi ini apakah bersifat eksklusif atau tidak eksklusif? Gitu loh. Nah, miriplah seperti negative list pada BKP atau JKP, PPN ya, Undang-Undang PPN. Nah, kalau kita di Undang-Undang PPN selama ini memahami dan menerapkan ya, baik pengertian dari DJP maupun masyarakat DJP lah sebagai tax authority ya, interpretasinya adalah bahwa negative list itu bersifat eksklusif, meliputi ini ya. Kalau kalian lihat di pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang PPN tentang negative list ya, penjelasan itu kan ada kata-kata meliputi ya. Di pasal 4 ayat 1 ya kan disebutkan yang barang yang tidak dikenakan pajak ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua itu makanan kebutuhan pokok. Yang ketiga itu gitu kan ya. Nah, di penjelasannya masing-masing angka ini, kelompok non BKP ini menggunakan kata meliputi. Yang dimaksud dengan barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya itu meliputi, kan gitu kan ya. Meliputi. Yang pertama minyak bumi, gas bumi, lalu apa lagi? Logam, barang tambang logam gitu kan, biji besi, biji emas, biji perak dan seterusnya itu ya. Artinya apa? Kalau ada barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya, tapi tapi di luar yang disebutkan dalam penjelasan, maka kita selama ini menginterpretasikan itu bukan negative list. Gitu ya. Bukan negative list. Contohnya apa? Banyak ya. Contohnya air tanah. Air tanah kan barang tambang atau hasil pengeboran kan, hasil pengeboran diambil langsung dari sumbernya kan. Tapi itu bukan negative list. Contoh yang lain adalah barang tambang logam.
meliputi sebagai eksekutif? Ya, secara umum iya. Ya, jadi artinya yang dimaksud dengan dokumen bersifat perdata yang merupakan objek biometri hanya yang tercantum dalam ayat 2 ini. Ya, jadi kalau ada dokumen bersifat perdata selain yang ini, ya, itu bukan objek biometri. Gitu ya memahaminya. Nah, ini bertambah complicated lagi ketika nanti ada lagi yang diatur secara khusus merupakan non-objek biometri. Ya. Nah, kalau kalian lihat yang di sini diatur di pasal 7 Undang-Undang Biometri ini merupakan negatif list juga ya, daftar negatif. Dan ini juga merupakan dokumen bersifat perdata. Ya. Tapi dikecualikan. Nah, itu yang membuat kebingungan ya. Karena Undang-Undang Biometri membuat daftar positif, jadi ada positif list di pasal 3 ayat 2 tadi, kemudian ada negatif list di pasal 7. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada dokumen perdata tidak ada di dalam daftar pasal 3 ayat 2 dan tidak ada di dalam daftar pasal 7, bagaimana kedudukannya? Apakah dia merupakan objek biometri atau bukan? Nah, itu yang nggak tahu ya sampai sekarang. Dari dulu sebenarnya itu sudah jadi pertanyaan, tapi di Undang-Undang Biometri yang baru juga masih belum terselesaikan. Begitu ya. Nah, tapi ya udah sudahlah. Nantilah mungkin kalian perbaiki mungkin kalau udah jadi pegawai Kemenkeu ya. Nah, kita lihat di ayat 2 itu yang dimaksud dengan dokumen bersifat perdata yang merupakan objek biometri itu meliputi ini ya. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan dan lain-lainnya. Lalu ada akta notaris, akta PPAT, surat berharga. Nah, ini pun banyak pengaturan-pengaturannya sebagaimana saya jelaskan di video YouTube itu ya. Banyak yang nggak clear gitu ya. Surat berharga berupa saham, obligasi, cek, bilet giro, accept wesel ya. Option, depositor dan sejenisnya. Saya jelaskan di video itu. Cek atau bilet giro itu kan nggak sama ya, mirip tapi nggak sama. Salah satunya ini adalah atas unjuk. Yang mana atas unjuk? Cek atau bilet giro? Cek, Pak. Cek ini atas unjuk ya. Bilet giro atas nama. Ya, Pak. Ya gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau atas nama harusnya dia yang surat berharga yang mana nih? Yang atas unjuk atau atas nama? Unjuk, Pak. Ya. Gitu ya. Ya gitulah. Begitu juga dengan deposito ya. Deposito ini ada yang atas nama, ada yang atas unjuk. Meskipun dalam prakteknya, lazimnya kebanyakan deposito ini atas nama. Nah, cuman kalau kalian lihat ya, sebelum Undang-Undang Biometri yang baru 2020, real life-nya nih, dalam prakteknya di masyarakat, kalian ketika ke bank mau buka deposito, ya pasti selalu diminta meterai oleh bank. Berapapun nilai deposito yang akan kalian buka. Ya. Nah, lucunya sekarang sebenarnya sudah kejadian sejak sebelum Undang-Undang Biometri 2020 ini sebenarnya. Sekarang itu karena perkembangan zaman ya. Ini karena perkembangan teknologi nih. Zaman dan teknologi. Bukan karena perubahan ketentuan perundang-undangan ya. Tetapi karena semata-mata perubahan teknologi aja bahwa perbankan itu melakukan penyesuaian proses bisnis. Ya, jadi proses bisnis dari perbankan itu banyak yang berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi selama masa pandemi. Sebenarnya sebelum masa pandemi juga perbankan sudah mulai melakukan transformasi sih untuk melakukan pelayanannya lebih bersifat digital gitu kan, elektronik. Tetapi karena pandemi corona ini memaksa mereka untuk lebih cepat lagi. Ya, nah jadi kalau kalian lihat sekarang
trennya itu kantor cabang bank banyak yang ditutup loh. Kalian perhatikan nggak? Banyak yang tutup tuh, ya Bank Mandiri, BCA, BNI, bank-bank yang besar itu banyak ditutup sekarang. Bukan karena perekonomian menurun, ya bukan ya. Kalau kalian cek datanya, perbankan ya saya nggak tahu persis lah bagaimana ya. Tapi yang jelas dana mengendap di bank itu sekarang justru selama masa pandemi itu meningkat, ya. Meskipun memang kredit yang disalurkan itu menurun, ya. Dan itu tercermin di dalam tingkat suku bunga yang semakin menurun nih, ya. Kalau kalian perhatikan tingkat suku bunga itu kan di BI maupun di bank komersial itu semakin menurun selama awal pandemi sampai dengan sekarang. Ya. Nah, sekarang banyak bank, meskipun belum semua, itu sudah melayani pembukaan deposito secara elektronik. Misalkan dari website atau dari mobile banking atau internet banking, gitu ya. Jadi pakai handphone aja udah bisa buka deposito misalkan sekarang. Nah, saya perhatikan ya sejak layanan untuk internet banking atau mobile banking itu memungkinkan untuk melakukan pembukaan deposito, mereka tidak lagi minta meterai. Itu lucunya itu, ya. Mereka nggak lagi minta meterai. Nggak ada meterai. Mungkin ya karena nggak tahu lah alasannya apa ya. Mungkin ya antara lain di Undang-Undang Biometri yang baru ini kan memang ada aturan tentang elektronik biometri itu kan, dan ini kan belum ada pengaturan lebih teknisnya. Ya, jadi setelah Undang-Undang Biometri terbit sih, ya jadi masuk akal mereka tidak meminta meterai dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya gitu kan ya. Meterai secara elektronik. Tapi sebenarnya sejak sebelum Undang-Undang Biometri 2020 ini terbit pun, perbankan sudah melakukan hal seperti ini. Ya, mereka nggak minta meterai lagi kalau buka deposito secara elektronik, baik dari internet banking maupun mobile banking. Tapi kalau kalian langsung ke kantor cabang dan buka deposito secara manual, masih tetap diminta itu. Ya. Jadi ada perlakuan yang tidak sama ya, nggak setara ya, antara yang elektronik dengan yang manual. Oke. Nah, lalu ini juga ada disebutkan dokumen transaksi surat berharga. Nah, ini menjadi masalah juga nih, ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat yang di sini, yang menjadi objek biometri tadi adalah surat berharga antara lain saham. Ya, lihat ya, ini ya saham ya. Kita mau fokus ke sini. Nah, di poin berikutnya, dokumen transaksi surat berharga. Misalnya apa? Misalnya transaksi atas saham. Dan ini menjadi masalah nih, ya. Kenapa? Satu, tidak diatur lebih rinci tentang bagaimana pengenaan biometri atas saham. Ya, nah, ini juga jadi masalah sebenarnya. Kenapa? Kalau kita lihat faktanya sekarang, ya bukan sekarang, dari 10 tahun, 20 tahun lalu sudah berlaku ya bahwa saham tidak pernah lagi dicetak. Ya khususnya untuk perusahaan yang go public ya. Khususnya untuk perusahaan yang go public. Tapi kalau untuk perusahaan yang non go public, yang tertutup, mungkin masih ada yang mencetak sahamnya secara di kertas gitu. Meskipun itu pun nggak banyak juga sih setahu saya ya. Tetap aja nggak dicetak. Cuman di akta notaris pendirian perusahaan aja buktinya gitu ya. Nggak pernah juga ketika kita mendirikan perusahaan gitu, lalu perusahaan mencetak dokumen sebagai bukti saham. Nggak pernah begitu ya. Tapi kalaupun ada sih ya boleh lah. Dan itulah menjadi objek biometri harusnya. Ya, harusnya kalau menurut ketentuan pasal 3 ayat 2 ini. Cuman dalam prakteknya kan nggak pernah ada yang melakukan itu. Jadi nggak pernah ada yang jadi objek biometri. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah dengan saham yang diperdagangkan di bursa efek. Ya, di bursa efek Indonesia misalkan. Apa yang dimaksud dengan objek biometri berupa saham? Ya, apakah setiap satu lembar saham dikenai biometri atau bagaimana? Nah ini nggak jelas ya. Tidak. Ya. Atau kalian ada yang tahu, punya informasi mungkin? Maaf Pak, izin berpendapat.
Ya. Menurut saya dikenai bea materai ketika dia membeli saham di atas 5 juta, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, itu beda lagi, Dewa Ayu. Itu nggak diatur tuh, ya. Itu nggak diatur. Beda lagi tuh. Makanya ini pengaturannya tumpang tindih, saya bilang undang-undang bea materai ini, ya. Itu yang ini sekarang yang kamu bicara pasal 3 ayat 2 ini ya, huruf G ya. Ya benar nih, pasal 3 ayat 2 huruf G ya, undang-undang bea materai. Yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta, ya, yang menyebutkan ya. Nah, jadi ini itu adalah di luar yang pasal 3 ayat 2 ini. Ya. Ini pasal 3 ayat 2 huruf G kan? Ini kan ayat A ya huruf A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F gitu kan? Ini kan huruf G nih. Ya. Jadi maksudnya ini beda dengan yang ini. Ini yang huruf A, B, C, D ini, huruf D ini tidak mensyaratkan adanya jumlah nominalnya. Berapapun nominalnya, sepanjang dia merupakan surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, itu adalah objek bea materai. Gitu ya, memahaminya ya. Jadi kalau yang di huruf G ini, dokumen apapun, dokumen apapun, tidak harus merupakan surat berharga. Berapapun nilainya, maka dia langsung menjadi objek bea materai. Tapi kalau dokumen selain surat berharga menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta, baru dia menjadi objek bea materai, gitu ya. Jadi bukan begitu ya, Dewa Ayu. Baik, Pak. Ya. Jadi saham berapapun nilainya, obligasi berapapun nilainya, itu objek bea materai. Nah, satu lembar saham satu kali dikenai bea materai dengan tarif sekarang tarif tunggal 10.000. Kalau iya, modar kita, gitu loh. Kalau iya modar kita, ya. Kenapa? Kalau kalian cek di Bursa Efek, ya, berapa harga saham per lembar saham? Banyak saham perusahaan yang harganya di bawah 10.000, ya. Bahkan jauh di bawah 10.000 pun banyak per lembar ya. 500, 100 sampai 50. Ya, sekarang kan batas minimal kan 50 ya, baru dia di di freeze ya. Saham gocap katanya kan. 50. Tapi dalam prakteknya banyak ini masih di bawah 100 lah gitu ya, 50 sampai 100 tuh banyak tuh di Bursa Efek. Memang sih transaksi di Bursa Efek itu satu kali transaksi kan minimal satu lot ya. Nggak boleh per lembar. Satu lot itu sama dengan 500 lembar saham. Nah, jadi coba kalian cek. Kalau misalkan harga sahamnya Rp100 aja. Satu lot itu berarti sama dengan Rp100 kali 500 sama dengan berapa itu? 50.000 ya? 50.000 rupiah. Izin Pak, satu Ya. lot untuk saat ini 100 lembar Pak. Oh iya, 100 lembar ya sekarang ya, betul-betul. Ya. Ya, betul Riverio ya. Kapan tuh 2 tahun ini kalau nggak salah berubah ya? Tahun 2 tahun ini ya. Sebelumnya 500 lembar, sekarang 100 lembar. Berarti kalau harganya Rp100 ya 10.000 berarti satu lot itu harganya. Ya kan? Nah, minimal transaksi itu kan satu lot ya di Bursa Efek ya. Artinya boleh transaksi Rp10.000. Kalau Rp50 berarti Rp50.000 tuh. Rp5.000 ya. Rp5.000 tuh harga satu lot. Nah, kalian bisa bayangkan tuh. Misalkan yang dimaksud objek bea materai itu pun bukan per lembar tapi per satu lot, maka harga sahamnya itu 5.000. Bayar bea materainya 10.000. Lebih besar bea materainya daripada nilai transaksinya. Gitu loh yang mau saya sampaikan ya. Dan ini nggak diatur lebih lanjut di Undang-Undang Bea Materai. Dan tidak ada pengaturan, maksudnya wewenang otoritas dari Undang-Undang Bea Materai bahwa hal ini nanti akan diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Keuangan misalkan gitu atau apa. Nggak ada.
Nah, saya nggak tahu lah bagaimana nanti. Karena sampai sekarang pun memang belum bisa dijalankan ya. Alasannya yaitu tadi, karena biometri elektronik itu belum ada. Ya, kalau untuk pengaturan lebih lanjut tentang biometri elektronik ada di otorisasi di undang-undangnya sendiri ya. Nanti akan diatur lebih lanjut dengan Menteri Keuangan gitu ya. Tapi itu tidak memberi wewenang untuk mengatur tentang ini saham ini yang dimaksud saham harusnya ya per lembar saham harusnya yang paling benar kan objek biometri kan pajak atas dokumen, satu dokumen satu objek biometri harusnya gitu kan. Nah, satu objeknya itu satu lembar saham harusnya, cuman dia yang nggak logis banget kan. Nah, tambahan lagi dari itu di poin ini E ya, disebutkan bahwa menjadi objek biometri juga adalah dokumen transaksi surat berharga. Nah, dalam konteks saham, setiap kali kita melakukan transaksi jual atau beli saham di bursa efek, itu nanti akan diterbitkan namanya ini, dokumen transaksi, yaitu namanya trade confirmation. Ya, kalau kalian udah pernah transaksi bursa efek pasti tahu ya, akan menerima nanti namanya trade confirmation. Setiap kali kita transaksi, misalkan hari ini kita beli 100 lot saham gitu ya. Nah, ini nanti satu kali transaksi misalkan, nah kita akan dapat satu trade confirmation. Artinya apa? Atas trade confirmation ini nanti akan menjadi objek biometri lagi. Padahal atas kita beli lembar saham 100 lembar saham tadi 100 lot ya, malah ya 100 lot kali 100 lembar berarti 10.000 lembar saham. Ini sudah kena biometri juga. Kemudian ada trade confirmation kena biometri lagi. Jadi double kan? Ya itulah. Harusnya enggak. Saya yakin bukan itu maksudnya di undang-undang ini. Tapi kalau kita pembuat undang ini maksudnya bukan demikian harusnya. Tapi bunyi undang-undangnya demikian. Nah gitu loh. Itu jadi membuat kebingungan pasti nanti. Itulah kira-kira ya yang antara lain yang bisa saya tunjukkan ke kalian ya. Oke. Nah, jadi yang ini yang huruf G ini beda dengan yang ini ya. Dengan yang A, B, C, D, E ya. Jadi itu masih pasal 3 ayat 2 A, B, C, D, E merupakan positive list ya, positive list dari objek biometri khusus untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang, yaitu menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan, asalkan nilainya lebih dari 5 juta, maka dia objek biometri. Nah, kalau yang sebelumnya itu di atas 250.000 kena 3.000, di atas 1 juta kena 6.000 kan gitu ya. Sebenarnya kalau di undang-undangnya ini 1.000 sama 2.000 nih. Tapi kemudian dinaikkan tarifnya dengan peraturan pemerintah kan ya. Sekarang hanya ada satu tarif 10.000 semuanya ya, asal dia di atas 5 juta. Oke, nah ya silakan. Saya izin bertanya Pak, Ya. terkait dokumen transaksi itu kan tadi katanya belum diatur lebih lanjut. Berarti itu bisa saja dikenakan atas transaksi yang kecil Pak ya. Misalkan seperti tadi hanya 50.000 gitu Pak, untuk pembelian saham yang 50 perak gitu Pak. Iya. Jadi memahami pasal 3 ayat 2 huruf A, B, C, D, E, F ini itu tidak ada syarat nominalnya. Jadi Rp1 pun nilainya itu adalah objek biometri. Begitu ya. Yang huruf A, B, C, D, E, F ini ya. Nah, kecuali kalau huruf G ini baru dia harus nilainya di atas 5 juta gitu loh. Jadi saham lah contohnya paling gampang nih. Saham nilai Rp1 pun satu lembar saham itu adalah objek biometri. Gitu loh. Dan ini yang nggak masuk akal sebenarnya ya, menurut saya. Nggak tahu bagaimana nanti pelaksanaannya. Surat berharga misalkan nih. Tapi dalam prakteknya sih kalau deposito kan, dalam prakteknya nggak mungkin. Deposito paling kecil sekarang berapa sih? 1 juta ya? Saya nggak tahu deh. Ada yang tahu berapa deposito paling kecil boleh di bank? Beda-beda kayaknya tiap bank ya.
Ya, tapi sangat nggak mungkin rasanya deposito nilainya 10.000 gitu mungkin ya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, ya nggak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi sekarang ini, yaitu dengan crowd system ya. Sekarang kan teknologi internet membuat skala bisnis itu semakin kecil tapi bersifat massal, itu loh. Sama seperti Google, sama seperti Facebook, sama seperti YouTube. Mereka skala bisnisnya kecil banget, minor, mikro, tapi massal gitu. Dan itu yang membuat mereka jadi efisien. Nah, perbankan juga akan mengarah ke sana. Artinya apa? Jangan heran nanti kalau dalam waktu dekat lagi, bank akan mengeluarkan produk. Boleh membuka deposito nilainya berapapun, 10.000 pun boleh. Investasi gitu. Deposito. Boleh 10.000, 1.000 kalau mau, boleh deposito ini. Karena dia sudah semakin efisien dengan penggunaan teknologi. Nah, cuman itu akan muncul masalah dengan bea materai, gitu loh yang saya maksud ya. Kalau nilainya terlalu kecil, tapi dia objek bea materainya sendiri 10.000 kan udah nggak jadinya nggak efisien kan, nggak ekonomis jadinya kan. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Mungkin Sudah? izin Iya, izin gimana? mungkin untuk yang huruf A itu kan ada klausul surat lainnya, Pak. Itu ada jenisnya. Untuk batasan surat lainnya itu seperti apa, Pak? Ini ada ditulis surat kuasa, Misal, surat hibah, surat wasiat. saya mikir misalkan mungkin kayak surat dokter, mungkin bisa dipaksakan masuk sini atau enggak gitu, Iya, Pak? iya benar, benar Putu. Ya, jadi ribet nih saya bilang. Kalau kita mau pertentangkan secara legal formal, ini undang-undang bea materai ini bisa jadi sengketa hukum yang nggak berkesudahan gitu loh. Betul itu. Contohnya yang Putu sampaikan itu. Surat dokter itu surat keterangan bukan? Iya, Pak. Iya, betul. Surat dokter itu surat keterangan. Tapi coba kalian cek deh. Kayaknya nggak ada satupun dokter di Indonesia ini yang pernah menerbitkan surat keterangan dokter dengan ditempeli materai. Nggak pernah kan? Apa kalian pernah ada nemuin? Surat keterangan Kayak sakit gitu. Nggak ada ya? Bahkan termasuk kalau pegawai pajak sendiri sakit gitu. Bahkan termasuk ekstrimnya Menteri Keuangan lah gitu ya. Menteri Keuangan sakit atau Dirjen Pajak sakit. Dia minta surat keterangan sakit dari dokter pribadinya gitu supaya nggak dipotong tunjangan, atau kepala kantor lah gitulah ya. Kalau menteri atau ini mungkin nggak perlu ya. Kepala KPP lah gitu. Kepala KPP sakit. Supaya nggak dipotong tukinnya, dia minta surat keterangan dari dokter. Coba cek, ada nggak materai ditempelin di surat keterangan dokter itu? Nggak ada. Jadi betul tuh, seharusnya kalau kita baca undang-undang bea materai itu termasuk objek bea materai harusnya. Gitu ya. Jadi banyak pengaturan yang nggak apa ya, saya bilang nggak begitu bagus di undang-undang bea materai ini. Cuman ya itu nggak begitu banyak jadi sengketa karena apa? Karena apa ya? Ya gitulah. Ya. Karena pemerintah berfokus untuk penerimaan gitu sih sebenarnya. Tidak begitu fokus kepada efisiensi. Padahal seharusnya kecil atau besar, sedikit banyak undang-undang bea materai ini, pengenaan bea materai ini pasti mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, ekonomi makro. Kalau dia tidak efisien, maka ekonomi negara juga berkurang efisiensinya. Tapi ya gitulah ya. Oke, ada lagi? Ada bisa kalian temukan contoh lain? Selain surat keterangan dokter misalnya? mungkin dari sekolah gitu, Pak, wali kelas. Apa itu?
Misalkan kalau surat pemberitahuan ke orang tua gitu, Pak. Nah, kalau surat menyurat pemberitahuan seperti itu enggak, asal bukan tidak menyatakan suatu keterangan atau pernyataannya, enggak. Itu pun kan agak abu-abu itu nanti ya. Batasannya mana gitu. Misalkan surat cinta lah kalian ya. Kalau sekarang udah nggak ada ya bikin surat cinta ya. Ada nggak sih kalian surat cinta? Nggak tahu saya. Zaman saya 30 tahun lalu mungkin ada ya. Zaman Siti Nurbaya. Sekarang udah pakai WA ya? Pakai apa sih kalian? Pakai Facebook? Oh, itu ya, komen di Instagram gitu ya mungkin kalian ya. Tapi oke lah, contohnya lah di film lah setidaknya ya, masih ada surat cinta gitu. Surat cinta itu pernyataan, surat pernyataan atau enggak? Iya, Pak. Ya, secara hakikat substansinya iya. Ya. Kalau kalian membuat surat cinta gitu, asal isinya maksudnya surat cinta itu aku sayang sama kamu gitu, aku cinta kamu, gitulah isinya ya di dalam suratnya itu. Ya itu surat pernyataan. Ya. Nah, jadi artinya kalau kalian menerima surat cinta, lihat dulu ada dokumen bea materai enggak gitu. Kalau nggak ditempelin bea materai, kembaliin tuh surat cintanya ya. Wah, kamu nggak taat pajak kamu gitu ya. Bagaimana aku bisa percaya cintamu, sedangkan 10.000 aja untuk negara kamu nggak setia gitu ya. Ya begitu. Kedengarannya lelucon ya, tapi itu benar. Kalau kita mau perdebatkan secara legal formal itu benar. Ya, surat cinta itu surat pernyataan. Tapi kalau hanya surat apa ya, surat antara dua sahabat, korespondensi gitu, ya itu nggak ada pernyataan apapun di dalamnya, bukan objek bea materai. Ya. Misalkan anak kos lah gitu ya, anak kos kirim surat ke orang tuanya mengabarkan, wah aku di sini sehat ayah gitu ya, aku betah di Bintaro karena cuacanya adem gitu ya. Aku betah kuliah di STAN gitu. Cuman menyatakan begitu doang. Jangan lupa minggu depan kirim uang kos gitu doang kan. Mestinya sih bukan surat pernyataan ya. Bukan surat keterangan. Jadi bukan objek bea materai gitu ya. Cuman itulah semakin mana batasannya gitu ya. Mana batasannya yang objek dan yang bukan objek. Secara teori perpajakan, pembuatan peraturan seperti ini tidak ideal. Gitulah yang mau saya sampaikan ya. Karena ruang dispute-nya terlalu lebar. Cuman selama ini nggak begitu banyak diributkan orang karena nilainya kecil, 10.000 doang lah, ngapain ribut gitu kan ya. Gampang lah, nggak signifikan, 10.000 udah bayar aja gitu. Tapi sebenarnya kecil-kecil itu dikumpulin kan banyak, seperti tadi kan sifat digital ekonomi sekarang kan kecil-kecil tapi massal kan. Dari situ kuncinya. Google bisa jadi raksasa dunia karena dia bisa meningkatkan efisiensi yang kecil-kecil itu, tapi bersifat massal. Harusnya negara juga harus mulai berpikir seperti itu ya, supaya ya bisa seefisien Google. Gitu. Oke. Ya, ini dokumen menyatakan uang ya. Lalu ada satu lagi nih yang perlu saya sampaikan, dan ini sering kali keliru pemahamannya di lapangan, yaitu invoice. Invoice ini objek bea materai atau bukan? Ada yang tahu? Atau menurut kalian gimana? Izin berpendapat, Pak. Ya. Mungkin kalau untuk invoice sendiri, dia di catatan saya surat berharga tidak termasuk, Pak. Nah, kemudian menurut saya apabila invoice itu
ada tanda terima dengan nominal di atas 5 juta, menurut saya dapat dikenai bea materai, Pak. Terima kasih. Iya, betul Dewa Ayu. Nah, sekarang saya tanya, invoice sama dengan tanda terima atau tidak? Tanda terima uang. Invoice itu seperti tanda sudah melakukan penyerahan barang yang di atasnya berisi berapa nominal dari harga barang tersebut, Pak. Betul. Ya, Dewa Ayu ya. Jadi betul sekali yang kamu sampaikan itu. Invoice bukan tanda terima. Ya. Tapi bisa jadi invoice diperlakukan sebagai tanda terima. Gitu ya, yang harus clear nih ya. Secara substansi sendiri, invoice itu bukan tanda terima. Tapi invoice itu semata merupakan surat yang menyatakan penjualan, surat penjualan gitu aja lah, ya, penyerahan atau penjualan. Ya. Tidak tidak otomatis invoice itu menjadi tanda terima. Tapi dalam prakteknya seringkali dan banyak pengusaha menggunakan invoice ini sebagai tanda terima. Ya. Nah, dan itulah yang membuat kebingungan di tengah masyarakat, termasuk di kalangan pegawai DJP sendiri. Banyak pegawai DJP yang bingung perlakuan atas ini. Invoice itu objek bea materai atau enggak? Banyak mengatakan iya. Sebenarnya secara substansinya tidak. Karena invoice bukan surat pernyataan, bukan surat keterangan, dan bukan tanda terima uang. Ya, tapi semata merupakan surat penjualan, gitu kan ya. Nah, harusnya bukan objek bea materai, kecuali kalau invoice itu diperlakukan sebagai tanda terima uang. Nah, cuman dalam prakteknya bagaimana kita tahu apakah invoice diperlakukan sebagai tanda terima uang atau enggak? Sebenarnya dalam prakteknya, dalam proses bisnis yang normal, invoice selalu sebenarnya bukan tanda terima uang. Kenapa? Karena biasanya penjual itu terbitkan invoice dulu kan ya, terbitkan invoice, lalu dia kirimkan kepada pembeli, baru nanti si pembeli itu akan membayar uangnya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam invoice, ya kan? Dan ini bisa jadi ada rentang waktu kan ya, dari sejak penjual menerbitkan invoice dengan pembeli nanti membayar baik transfer atau tunai atas nilai yang tercantum dalam invoice. Ya, jadi nanti setelah dibayar oleh pembeli, bisa jadi penjual akan menerbitkan tanda terima, bisa jadi, ya, bisa jadi dia akan terbitkan tanda terima. Nah, tanda terima inilah sebenarnya yang merupakan objek bea materai. Invoice sendiri bukan objek bea materai, gitu ya. Tapi dalam prakteknya kalian bisa cek nanti, hampir semua orang mengenakan materai atas invoice. Kenapa? Karena pegawai DJP semua mengatakan begitu. Padahal harusnya enggak. Ya. Nah, sekarang satu lagi. Faktur pajak. Ini objek bea materai atau enggak? Faktur pajak objek bea materai atau enggak? Izin berpendapat, Pak. Ya. Menurut saya antara faktur pajak dengan invoice itu hampir sama mungkin, Pak, sehingga sepanjang dokumen tersebut digunakan sebagai bukti penerimaan uang bisa saja dikenai bea materai, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi sekali lagi, faktur pajak tidak selalu merupakan bukti terima, tanda bukti terima uang. Dan begitu juga faktur pajak tidak selalu sama dengan invoice. Ya, secara substansi sebenarnya invoice beda dengan faktur pajak, beda dengan tanda terima uang. Sebenarnya ini adalah 3 dokumen yang berbeda nih, harusnya. Ya, invoice, faktur pajak, tanda terima harusnya itu adalah 3 dokumen yang berbeda. Tetapi dalam prakteknya boleh saja disatukan, gitu loh. Ya, boleh disatukan. Invoice boleh disatukan dengan faktur pajak, tapi boleh juga dibuat terpisah. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin udah sekitar 10 tahun terakhir inilah,
udah lazimnya pengusaha itu menerbitkan invoice selalu bareng dengan faktur pajak. Ya. Kalau dulu ini lazimnya pengusaha itu membuat terpisah tuh invoice terpisah dari faktur pajak. Ya. Mungkin kapan ya, sejak Undang-Undang 2008 mungkin terakhir ya. Tapi itu pun secara gradual itu sebanyak pengusaha mulai beralih, semakin kelazimannya itu semakin berubah untuk menyatukan invoice dengan faktur pajak. Kalau dulu tuh kebanyakan pengusaha itu pasti membuatnya terpisah. Ya. Nah, bahkan kalaupun invoice dan faktur pajak itu dijadikan satu, itu juga belum menjadi objek bea materai. Sepanjang dia bukan tanda terima uang. Gitu ya. Jadi faktur pajak bukan tanda terima uang, dia bukan objek bea materai. Nah, ini pun banyak jadi dispute nih di lapangan. Banyak yang bilang faktur pajak itu objek bea materai. Padahal bukan. Ya. Coba dokumen menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih yang menyebutkan penerimaan uang. Memangnya faktur pajak merupakan penerimaan uang? Kan belum tentu kan. Secara konsep PPN sendiri, saat terutang itu kan terjadi saat penyerahan BKP atau JKP, ya kan? Apakah saat penyerahan BKP JKP itu sudah dibayar? Belum tentu kan, tidak selalu gitu loh. Ya, jadi dari situ nyata faktur pajak ini bukan objek bea materai. Ya. Tapi kalau faktur pajak diperlakukan sama seperti tanda terima uang, barulah dia jadi objek bea materai. Gitu loh. Nah, ini banyak yang keliru di praktek di lapangan nih. Tapi ya tahulah, entah dibiarkan atau gimana, nggak ngerti juga saya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang negatif list ya, yang non-objek. Ya. Tidak dikenakan bea materai atas dokumen terkait lalu lintas orang dan barang. Yang ini, kalian bisa lihat ya. Segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji. Nah, ini sendiri kan sebenarnya tanda terima uang nih. Ya. Yang ini kan sebenarnya tanda terima uang nih. Yang sebagaimana tercantum di dalam positive list. Tapi kemudian dinegasikan lagi di sini kalau tanda terima uangnya itu khusus merupakan tanda terima uang atas imbalan tenaga kerja, yaitu dalam bentuk gaji, uang tunggu, pensiun dan lain-lain ya. Ini intinya adalah imbalan tanda terima uang sehubungan dengan hubungan kerja. Ya, jadi gitu kan ya, tumpang tindih kan ya pengaturannya dalam Undang-Undang Bea Materai ini, kalian bisa perhatikan ya. Jadi kenakan masuk positive list, lalu masuk lagi di negative list. Ya. Jadi kalau nggak hati-hati bisa keliru gitu ya. Lalu juga tanda terima penerimaan uang negara dari kas negara, dari kas pemerintah. Ya. Kemudian kwitansi semua jenis pajak. Ya, kwitansi atas semua jenis pajak atau penerimaan lain yang dapat dipersembahkan itu berasal dari kas negara. Ingat, ini nggak memenuhi syarat faktur pajak semua ini ya. Yang ini juga nih, nggak bisa memenuhi syarat faktur pajak nih. Lalu tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Ya. Jadi kalau intern organisasi nggak perlu, meskipun itu adalah tanda terima uang. Ya. Lalu surat gadai. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang. Nah ini juga nih, dokumen menyebutkan simpanan uang ini kan contohnya yang dimaksud sebenarnya kan uang buku tabungan ya. Buku tabungan. Nah bagaimana dengan deposito? Deposito ini kan sebenarnya kalau di atas nama, ini kan bukan surat berharga, tapi lebih merupakan dokumen menyatakan simpanan uang sebenarnya. Deposito yang sekarang kita lazim punya itu sebenarnya adalah dokumen menyebutkan simpanan, sama seperti buku tabungan, ya sama seperti buku tabungan. Ya. Nah, cuman lucunya kenapa dalam prakteknya buku tabungan itu tidak dikenai bea materai, deposito dikenai bea materai. Ya, jadi banyak yang apa ya? Terbalik-balik lah dalam prakteknya. Oke, tanda pembagian keuntungan, dividen, bunga. Ya. Nah, ini jadi hati-hati nih di sini ya. Kalau tadi tanda terima uang, ini kan tanda terima uang nih sebenarnya. Tanda terima uang. Kalau di atas 5 juta kan objek bea materai ya.
Tapi kalau dia adalah tanda terima uang karena pembagian keuntungan, karena pembagian bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun, maka dia menjadi tidak kena bea materai. Jadi ya gitu loh ya. Dokumennya diterbitkan oleh Bank Indonesia. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Izin Pak. Ya. Kalau misalkan kalau kita lihat sekarang kan transaksi-transaksi itu bukti penerimaan uangnya bisa sekedar foto dokumen, foto struk bahwa udah ditransfer Pak. Terus apakah untuk struk itu bisa dibilang kena bea materai atau tidak Pak ya? Stroke yang mana ya? Misalkan setelah kita transaksi itu kan ada bukti transfer gitu, transfer bank. Bukti transfer dari bank. Iya Pak, bahwa kita udah mentransfer gitu. Itu kan jatuhnya juga penerimaan uang gitu Pak. Apakah sifatnya itu merupakan tanda terima? Bukti transfer itu? Bagi penjual sih kayak tanda terima uang sih kayak Pak. Bukan, secara substansinya bukan ya. Jadi bukti transfer yang dikeluarkan oleh bank gitu kan maksudmu ya? Dikeluarkan oleh bank itu bukan tanda terima uang. Bukan tanda terima uang ya. Jadi yang dimaksud tanda terima uang itu harus diterbitkan oleh pihak yang menerima uang. Harus diterbitkan oleh pihak yang menerima uang, menyatakan bahwa benar saya sudah menerima uang sejumlah sekian pada tanggal sekian, gitu loh. Dari siapa gitu yang memberikan. Nah, bukti transfer sendiri kan itu hanya merupakan apa ya? Bukti dari bank bahwa dia sudah memindahkan dana dari satu nasabah kepada nasabah yang lain. Jadi bukan tanda terima uang itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, tarifnya ya udah tahu ya. Terutang saat dibubuhi atau selesai dibuat. Oke. Ya, oke. Ya, kalian cek nih. Nah, ini paling ya, dokumen yang akan digunakan sebagai bukti di pengadilan akan menjadi objek bea materai kalau dokumen tersebut sebelumnya bukan merupakan objek bea materai. Gitu ya. Jadi misalkan apa? Surat menyurat tadi ya, surat menyurat. Atau yang paling sering kejadian adalah dokumen pembukuan ya, pembukuan perusahaan. Ya, pembukuan perusahaan itu kan neraca, laba rugi, jurnal-jurnal, buku besar dan lain-lain ya. Ini semuanya bukan objek bea materai. Ya. Bukan objek bea materai. Ini dokumen tapi bukan objek bea materai gitu kan ya. Nah, kalau misalkan si wajib pajak bersengketa dan pergi ke pengadilan pajak, banding gitu ya. Dia mengajukan banding dan pergi ke pengadilan pajak. Dia ingin menggunakan dokumen-dokumen ini sebagai bukti di pengadilan pajak, maka supaya dokumen ini dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus ditempeli bea materai dulu. Harus dilunasi bea materai dulu. Gitu ya. Sekali lagi, ditempeli atau tidak, penempelan bea materai ini, pelunasan pajak bea materai ini tidak akan mempengaruhi sengketa. Gitu ya, tidak akan mempengaruhi sengketa. Ya, jadi hakim tidak akan terpengaruh, oh karena sudah ditempeli bea materai, maka ya kamu saya menangkan deh. Enggak begitu ya, enggak ada sama sekali ya. Semata-mata hanya merupakan pajak, gitu aja. Ya. Nah, tapi kalau dokumennya itu sudah merupakan objek bea materai, misalkan apa ya, tanda terima tadi ya, tanda terima uang 100 juta gitu ya.
kemudian ini mau digunakan sebagai bukti di pengadilan pajak, maka tidak perlu lagi dibayar bea meterainya, tidak menjadi objek bea meterai lagi. Artinya apa? Meterai hanya terutang 1 kali saja. Gitu ya. Hanya terutang 1 kali. Jadi kalau sudah pernah dibayar bea meterai, mau digunakan menjadi alat bukti di pengadilan, nggak perlu lagi ya. Udah cukup. Lalu dokumen yang di luar negeri mau dipakai di Indonesia juga. Oke. Nah, siapa yang terutang? Nah, ini juga nih ya. Sebenarnya kalau sepihak yang menerima dokumen lah yang merupakan wajib pajaknya, yang terutang lah gitu ya, pihak yang terutang ya. Pihak yang terutang itu adalah pihak yang menerima dokumen. Nah, coba misalkan surat pernyataan. Seringkali dalam prakteknya, misalkan biasanya nih ada institusi yang minta ya, kayak kalian lah, PKN STAN minta surat pernyataan dari mahasiswa gitu. Yang menerima dokumen itu siapa sebenarnya? PKN STAN atau mahasiswa? PKN STAN kan? Nah, seharusnya pihak yang terutang itu adalah PKN STAN, bukan mahasiswanya. Nah, cuman memang ada di sini disebutkan, kalau para pihak bersepakat untuk menentukan siapa yang membayar bea meterai, maka itu dibolehkan, gitu loh. Ya, jadi, tapi sebenarnya seharusnya bukan ya. Jadi, misalnya nih ekstrimnya lah, mahasiswa disuruh bikin surat pernyataan oleh PKN STAN, lalu kelupaan tidak ditempeli bea meterai gitu ya. Lalu suatu waktu ketahuan bahwa ini merupakan objek bea meterai yang belum ditempeli bea meterai. Siapa yang akan ditagih? PKN STAN, bukan mahasiswa. Gitu ya. Oke. Nah, lalu ada nanti pemungut, ini juga belum ada ketentuan pelaksanaannya nih ya. Nah, ini ketentuan lebih lanjut harusnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, tapi sampai sekarang belum ada ya. Jadi ini nanti kita belum tahu persis seperti apa mekanismenya, tapi sepertinya kemungkinan ini akan mirip seperti pemungut PPN. Ya. Pemungut PPN ada instansi pemerintah, ada BUMN dan lain-lain ya. Seperti itulah kurang lebih. Tapi sepertinya ini akan diterapkan nanti untuk marketplace. Ya, ini nggak ada disebutkan di undang-undangnya sebenarnya, tapi sepertinya begitu, ya. Bahwa nanti akan diterapkan untuk marketplace, tahu kan ya, Tokopedia, Wikipedia, Shopee, apa segala macam itu kan banyak transaksi di sana ya. Kecil-kecil tapi banyak itu merupakan objek bea meterai ya. Nah, yang terutang sebenarnya siapa? Kan di marketplace ada penjual, ada pembeli gitu kan ya. Ini pihak ketiga semua ini, bukan marketplace-nya kan. Marketplace-nya pihak ketiga, beda ya. Sebenarnya yang terutang itu adalah terutang bea meterai adalah transaksi antara penjual dan pembeli. Si marketplace itu nggak ada urusan sebenarnya. Tapi berdasarkan ketentuan ini nanti, pasal 10 ini, di Undang-Undang Bea Meterai, marketplace-nya akan ditunjuk sebagai pemungut bea meterai atas yang mereka lakukan ini. Gitu ya. Tapi ya itu, sampai sekarang belum terbit ketentuannya. Kita lihat aja nanti ya. Oke, lalu ini ada berbagai macam bentuknya. Nah, ini yang baru ya, meterai elektronik ya. Meterai elektronik baru di Undang-Undang 2020 ini, sebelumnya belum ada. Ini juga nih baru nih ya, SSP. Sebelumnya juga nggak ada pembayaran bea meterai pakai SSP. Sekarang boleh ya pakai SSP. Nah, sama seperti tadi pemungut PPN, ini juga belum ada ketentuan pelaksanaannya nih. Ya. Belum ada ketentuan pelaksanaannya. Ini juga kemungkinan antara lain ini akan diterapkan nanti untuk transaksi saham tadi itu. Transaksi saham di bursa efek. Ya. Pengenaan meterai secara elektronik. Mungkin juga di transaksi di perbankan. Ya antara lain tadi itu kan ya. Internet banking, mobile banking, dan lain-lain itu akan dikenai meterai secara elektronik. Tapi sampai sekarang belum. Oke. Meterai tempel, meterai elektronik ini ya. Diatur kemudian yang peraturan menteri, tapi belum ada sampai sekarang ya. Lalu ada bentuk lain. Pemeteraian kemudian ya. Fasilitas pembebasan,
sanksi, larangan, kadaluarsa, ketentuan pidana, ketentuan peralihan. Nah, ke peralihan ya, kalian tahu bahwa benda meterai yang lama masih dapat dipakai sampai dengan akhir tahun 2021 ya. Kalau kalian masih punya ya. Jadi yang 3.000, 6.000 itu masih bisa dipakai. Caranya seperti ini ya. Jadi, tempelin 2 gitu ya. Atau kalau yang 3.000-an tempelin 3 sampai terakhir ini. Oke. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya diameter itu sederhana ya, kecil sebenarnya. Tapi pengaturannya apa ya, kurang rapi saya bilang, jadi kelihatan ribet jadi. Silakan, ada yang mau ditanya? Yuni Paramita. Yuni. Bisa dengar suara saya, Yuni? Ini Yuni kemana nih? Bisa, Pak. Yuni bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oh. Kenapa dimatiin kameranya? Nggak mati, Pak. Ini udah nyala di sini, Pak. Gelap loh. Apa kamera saya aja ngeliatnya? Oh, ini baru nyala tuh. Ada yang mau ditanyakan, Yuni? Sepertinya belum, Pak. Bisa mengikuti tadi penjelasannya? Bisa, Pak. Jadi faktor pajak itu objek biometri atau enggak? Bukan, Pak. Karena itu tadi seperti yang dijelaskan di sini merupakan setara dengan invoice, bukan bukti penerimaan uang. Setara dengan invoice. Oke. Oke, baiklah. Yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Ya, Izin memastikan tadi itu tentang transaksi elektronik, itu yang dikenai bea materai itu atas transaksinya atau tanda penerimaan uang juga ya, Pak? jadi tetap harus kembali ke pasal berapa tadi objek biometri? Pasal 3 ya? Pasal 3 ini ya. Pasal 3 ayat 1. Ya, kembali ke sini pasal 3 ayat 1. Objek biometri adalah dokumen. Ya. Ini harus tetap diingat nih. Dokumen. Nah, cuman sekarang karena perkembangan teknologi, dokumen itu ada yang
dokumen manual, ada yang dokumen elektronik. Gitu. Nah, dokumen elektronik itu apa? Ya sama lah seperti dokumen yang lama, yang manual, tapi diterbitkannya secara elektronik, gitu aja. Ya. Nah, yang menjadi objek bea materai itu apa? Tidak semua dokumen kan, tapi hanya dokumen yang dicantumkan di ayat 2, huruf A, B, C, D, E, F, dan G, yang ini. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan dokumen elektronik yang akan dikenakan bea materai secara elektronik adalah dokumen yang tercantum di pasal 3 ayat 2 huruf A, B, C, D, E, F, G yang dilakukan secara elektronik. Misalnya apa? Kalau ada kalian membuat surat perjanjian secara elektronik, bisa aja kan ya, sekarang udah bikin perjanjian di email aja gitu ya, tanda tangani secara elektronik, kan bisa ya. Di Undang-Undang Informasi sendiri kan sudah mengakui keabsahan dokumen elektronik. Ya. Jadi kalau sebelum undang-undang itu, kalau ada perjanjian itu harus tanda tangan di atas kertas, gitu kan ya, baru diakui keabsahannya. Ya lisan juga bisa sih sebenarnya, tapi harus ada saksi dan bukti-bukti lain, lebih ribet lah kalau lisan ya. Tapi kalau tertulis, apalagi kalau di depan pejabat publik, misalkan notaris gitu, maka kekuatannya lebih tinggi gitu ya. Kalau misalkan sengketa ke pengadilan pajak, dokumen yang ditandatangani di depan pejabat publik itu punya kekuatan pembuktian paling tinggi. Gitu ya. Kekuatan pembuktiannya paling tinggi. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, orang bisa melakukan perjanjian secara elektronik ya. Dia tanda tangan secara elektronik aja kan, signature digital, digital signature kan. Di kantor-kantor pun, di PKN-STAN, di Kemenkeu pun sekarang kan sudah pakai itu ya. Proses bisnis di Kementerian Keuangan sendiri sekarang udah pakai sistem elektronik gitu. Jadi nota dinas itu sekarang udah pakai sistem di komputer ya. Nggak perlu lagi dikirim secara fisik tercetak tanda tangani kepala kantor gitu ya. Kita cukup buka akun kita di sistem informasi Kementerian Keuangan, nanti kita bisa lihat di situ nota dinas yang kita terima gitu ya. Nah, begitu juga dengan perjanjian, bisa ya, tanda tangan digital aja. Nah, itu yang dimaksud ya, kalau dia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 ini, yaitu adalah objek bea materai pemeteraian secara elektronik. Ya, antara lain nanti yang ini yang paling ramai ya, saham. Karena saham ini udah dari dulu ini sebenarnya sudah secara elektronik, udah lama ya. Udah dari mungkin 15-20 tahun lalu proses bisnis di bursa efek itu saham tuh udah secara elektronik ya, nggak pernah manual lagi itu. Nah, deposito ini baru beberapa tahun terakhir nih baru proses bisnis di perbankan menggunakan elektronik. Kalau sebelumnya ini manual semua kan dicetak. Begitu juga cek bilet giro dan yang lain-lain. Oke. Baik, Pak. Sama satu lagi, Pak. Ya. Sebenarnya jumlah bea materai yang harus ditempel dalam satu dokumen itu berapa ya, Pak? Apakah harus tergantung berapa pihak dalam dokumen itu atau satu dokumen hanya perlu satu? Jadi satu objek bea materai yaitu satu dokumen. Gitu ya. Satu dokumen itu satu objek bea materai. Artinya apa? Ya satu dokumen, terlepas itu dokumen itu dibuat oleh satu pihak atau dua pihak atau 3 pihak atau 10 pihak atau 100 pihak, sepanjang dia hanya satu dokumen, maka dia satu objek bea materai. Artinya ya ditempelin bea materai satu aja. Jadi sia-sia dan tidak perlu untuk menempelkan lebih dari satu materai di satu dokumen. Kadang-kadang masih ada orang begitu ya. Membuat perjanjian gitu, dua pihak, dua-duanya ditempelin bea materai tanda tangan gitu. Itu salah sebenarnya, keliru ya. Cukup satu aja. Tapi kalau kedua pihak itu membuat perjanjian, lalu ada dua dokumen, satu diserahkan kepada pihak satu, satunya diserahkan kepada pihak kedua, maka kedua dokumen itu harus ditempeli materai dua-duanya.
tapi ditempelinnya satu-satu aja, jangan dua-dua. Satu benda materai di satu dokumen gitu loh. Gitu ya. Paham ya? Baik, Pak. Terima kasih. Izin Pak, Ya, Putu. eh, izin menyampaikan pendapat mungkin Pak. Oke. Untuk tadi kan saya tanya tentang surat dokter itu Pak ya. Terus saya tadi lihat-lihat slide itu untuk di pasal 3 ayat 1 itu biaya materai dikenakan atas dokumen yang dibuat untuk alat menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Berarti apakah pasal ini tuh bisa menjadi batasan Pak ya terkait dokumen-dokumen lainnya yang tadi ada di pasal 3 ayat 2 itu Pak ya? Ini lebih luas ini, Putu. Ini sifatnya lebih luas ya. Yang di pasal 3 ayat 1 ini lebih luas. Jadi kalau kita gambarkan diagram apa namanya di waktu SMA, diagram Venn ya. Ini adalah pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 1, kemudian ini adalah pasal 3 ayat 2. Jadi himpunan bagian dari pasal 3 ayat 1 gitu loh. Pasal 3 ayat 2 itu adalah himpunan bagian ya. Masih ingat nggak sih kalian waktu SMA? Himpunan bagian itu gambarnya gimana sih? Gini ya simbolnya ya. Pasal 3 ayat 1. Betul ya, begini simbol himpunan bagiannya. Kayak huruf C gitu ya? Lupa Pak. Iya, Apa Pak. Iya, apa iya kayak Pak. kan ya? Iya Pak, kayak saya Pak. Himpunan Kayaknya bagian. kalian lulus SMA kapan sih? Baru juga. Ya udah 30 tahun lalu lulus SMA. Ya kan, ini kan himpunan bagian kan. Kalau begini apa nih? Irisan ya? Irisan Pak. Kalau begini? Gabungan. Gabungan. Nah, berarti ini himpunan bagian ya. Nah, kalau begini apa? Kayaknya nggak ada Pak kayak gitu. Nggak ada ya? Ini nggak ada ya? Saya juga nggak ingat. Ada nggak sih? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Oh ya. Tapi ini benar ya himpunan bagian ya? Yang kayak huruf C ya? Benar Pak. Betul, Pak. Ya, nah inilah gambarnya. Saya menjelaskannya supaya clear ya. Pasal 3 ayat 2 ini adalah himpunan bagian dari pasal 3 ayat 1. Gitu ya. Jadi dokumen bersifat perdata. Itu yang ini, yang besarnya. Ya, pasal 3 ayat 1, gambar yang besar ini. Yang di pasal 3 ayat 2 itu semuanya pasti dokumen bersifat perdata itu. Oke, Putu, cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Harusnya di PKN STAN diajari lagi matematika dasar ya. Karena matematika itu perlu untuk logika berpikir. Itu logika berpikir. Kita nggak ada ya mata kuliah matematika. Oke, silakan ada lagi. Atau pertanyaan lain selain biaya materai ada mungkin? Ada yang mau ditanyakan?
Atau pertanyaan di LMS yang belum direspon? Ada nggak yang kalian merasa belum puas jawabannya gitu di LMS pertanyaan-pertanyaan itu? Saya nggak selalu pantau sih, kadang-kadang saya pantau, tapi siapa tahu ada yang menurut kalian belum mendapat jawaban yang memuaskan gitu. Silakan apa? Kalau nggak salah ada, Pak. Sebentar. Ya, silakan. Ada? Sebentar. Ini pertanyaan Dewa Ayu nih di LMS tentang prosedur pelaksanaan pendistribusian pemakaian jenis meterai elektronik. Apakah ada contoh dokumen selain saham yang sudah menggunakan meterai elektronik? Jawabannya belum ya, belum ada. Dan belum ada peraturan pelaksanaannya nih. Jadi jawaban si Farhad nih yang bilang ada 4 saluran yang akan digunakan, yaitu saluran host to host, elektronik terhubung dompet digital, merchant, dan point of sales. Setahu saya ini belum sampai sekarang. Ini baru wacana. Betul nggak, Farhad? Mana Farhad? Hadir, Pak. Ya, bisa jelaskan itu yang kamu jawab di LMS tentang elektronik? Yang ini loh. Kamu baca dari media ini ya? Kamu dapat jawabannya dari media ya? Iya, Pak, dari Google. Iya, dari Google. Jadi itu baru wacana ya. Belum ada peraturannya yang secara legal gitu, PMK atau apapun yang mengatur seperti ini. Ini baru wacana rencana DJP nanti mengaturnya seperti ini gitu ya. Tapi belum ada yang berlaku secara legal formal sehingga ini belum berlaku nih sebenarnya ya. Gitu ya Farhad ya, betul nggak? Ya, jadi ini semua belum ada nih ya, yang elektronik ini belum ada nih. Ya ini kalian Google. Oh ini pajakku ya, strategi pendistribusi meterai elektronik. Ini masih wacana ini ya, belum ada ya. Rencananya nanti akan begitu. Mengapa biaya meterai diterapkan single tarif, padahal tidak semua dokumen membutuhkan meterai 10.000. Perjanjian biasa, notabene mungkin terlalu mahal menggunakan meterai dan sebaliknya. Ya itu tadi ya, memang ya selalu begitu ya, peraturan perpajakan khususnya selalu ada 2 prinsip yang bertentangan, prinsip keadilan sama prinsip kesederhanaan. Kita maunya beban pajak itu dibagi secara adil. Artinya yang kaya menanggung lebih banyak dari yang miskin, gitu harusnya kan ya. Tapi kalau demikian menjadi complicated, menjadi terlalu rumit ya. Nah, karena itu kita melakukan penyederhanaan sesimpel bisa, sesimpel mungkin. Nah, paling simpel itu ya single tarif, single rate 10.000 ini gitu ya. Tapi
kalian harus mulai berpikir ya bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang, kecanggihan teknologi, sebenarnya dua hal ini semakin bisa diakomodir dua-duanya, tidak harus dipertentangkan. Ya, Google sudah melakukan itu, Facebook sudah melakukan itu, YouTube sudah melakukan itu. Negara harusnya mulai berpikir melakukan itu. Ya, nah, bagaimana teknisnya nantilah ya, panjang itu. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita kuliah ujian, ya. Jadi tolong persiapkan diri masing-masing supaya dapat nilai bagus, ya. Kalau kalian mau dapat nilai bagus, ya persiapkan diri, ya. Dari saya tidak ada perbaikan nilai, ya. Jadi jangan nanti selesai ujian kalian minta perbaikan nilai dengan tugas atau apapun, nggak ada ya. Jadi kalau mau nilai bagus, ya belajarlah dengan baik, gitu aja. Ya persiapkan diri. Saya yakin kalian bisa, ya. Saya yakin kalian bisa. Nggak sulit kan ini PPN-nya, gampang ya. UTS-nya juga nilai kalian cukup bagus sih ya, karena ujiannya juga nggak susah-susah ya. Pasti bisa lah. Oke, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Berarti Pak, ya. Untuk foto bersama, Pak. Oke, ya, mau foto. Iya Pak, Silakan. satu lagi Pak. Itu tadi saya baru baca Pak, pertanyaan dari De Gading. Untuk MOU gitu atau perjanjian itu biaya materainya kedua belah pihak Pak ya? Iya, karena perjanjian biasanya itu dokumennya ada dua. Satu diserahkan ke satunya diserahkan ke pihak kedua. Nah, dua-duanya terutang bea materai. Ya, jadi yang di dokumen yang diterima pihak satu nanti akan ditempeli materai di yang ditandatangani pihak lawannya, gitu ya. Tapi bukan berarti satu dokumen itu dua kali ditempeli materai, bukan begitu ya. Jadi jangan satu lembar itu ditempelin dua materai, bukan begitu. Tapi cukup satu. Tapi karena ada dua pihak dan dua dokumen saling bertukar, nah itu dua-duanya ditempeli materai gitu aja. Oke, silakan mau difoto ini. Itu sudah ada foto saya tuh. Siapa fotografernya? Sebentar Pak, izin lagi Pak. Ya. Untuk menyampaikan salam perpisahan dari kelas 46. Oke. Sama sekaligus ada pantun Pak. Wah, keren. Pantun. Ya, silakan. Saya nggak pintar pantun, tapi bolehlah, silakan. Ya, ini saran dari anak-anak juga. Iya. Nah, hari Minggu, Deka pergi ke kota. Cakep. Untuk membeli baju barunya. Cakep. Wahai Pak Suhud, dosen tercinta, terima kasih atas ilmunya. Cakep. Gus, terima kasih juga sama ya, Riverio dan teman-teman kelas 46 semua. Saya juga ucap terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Semoga kalian bisa belajar, mendapat manfaat apa yang kita sudah pelajari sama-sama. Semoga nilainya juga bagus nanti, dan saya yakin kalian bisa nilainya bagus, asalkan kalian mau belajar. Gitu ya, persiapkan. Nggak sulit kan materi kita ini. Tapi selalu saya sampaikan, lebih dari nilai sebenarnya adalah ilmu yang kalian dapatkan. Dan lebih dari ilmu yang kalian dapatkan adalah karakter yang kalian bentuk. Itu sebenarnya ya. Dan itu yang kita inginkan. Jadi karakternya dulu dibentuk dan nanti jadi pegawai, baru kalau karakternya udah bagus, belajar itu gampang kok. Kan kalian kan orang-orang pintar semua kan, masuk STAN tuh intelektualnya udah cukup memadai gitu ya. Jadi nggak akan sulit ya. Oke, jadi jangan gadaikan nilai, jangan gadaikan integritas untuk mendapat nilai yang baik gitu. Misalnya, contohnya ya, misalkan nanti dalam satu ujian, kan di salah satu di situ disampaikan tidak boleh bekerja sama
open book tapi tidak boleh bekerja sama kan ya. Jadi kalian boleh open book, boleh baca undang-undang, baca apapun, googling boleh, tapi nggak boleh bekerja sama dengan teman. Nah, meskipun tidak ada yang mengawasi, mungkin tidak akan ada yang tahu, kecuali kalian sendiri, ya itu tetap tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, itu harus kalian berlatih menjaga integritas itu. Karena tantangannya nanti nggak mudah kalau kalian jadi pegawai Kemenkeu. Nah, banyak tantangannya, kalau kalian tidak punya integritas itu sulit lah. Ya. Berat. Kalau saya sih nggak mampu ya kalau tekanan moral itu maksud saya nggak bisa handle tuh kalau saya nggak yakin 100% menjaga integritas, lebih baik saya tinggalkan gitu loh ya. Nah, jadi kalian dari sekarang harus berlatih tuh untuk integritas. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses baik di kuliah maupun di karir kalian nanti. Terima kasih, selamat siang. Pak, izin Pak, fotonya belum Pak? Oh belum ya? Belum, Iya, Pak. belum. Ya udah silakan Sok. Yuk, teman-teman yang di slide 1, senyum ya. 1, 2, 3. Yang di slide 2, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, dah. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.